melanjutkan tentang mujizat kemarin. Orang Israel ketika dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka tuh nggak cuma sekedar dibebaskan, mereka tuh dimasukkan dalam satu tempat, dalam satu area gitu, namanya padang gurun. Padang gurun itu isinya nggak ada yang bagus gitu. Siang kepanasan, malam kedinginan. Siang itu suhunya bisa sampai 50 derajat Celcius gitu ya. Malam itu bisa sampai minus sekian belas derajat Celcius. Malam pernah ada orang yang katanya iseng gitu ya, siang-siang di padang gurun mereka bawa teflon lalu masak telur tanpa pakai api, taruh aja gitu di bawah mateng katanya. Nah mereka dibawa ke sana sama Tuhan. Untuk apa? Ini menurut saya pribadi, supaya mereka bisa melihat ada pekerjaan tangan Tuhan yang harusnya mustahil terjadi, tapi malah bisa terjadi. Karena padang gurun tuh nggak ada apa-apa selain bahaya gitu ya. Belum lagi ada ular retel gitu ya. Lalu ada perompak padang pasir, zaman itu kan banyak tuh kayak gituan. Mereka dibawa keluar dari tempat perbudakan kepada sebuah padang gurun yang boleh dibilang kondisinya nggak lebih baik nih gitu ya. Tapi tujuannya supaya mereka bisa melihat hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat ini. Mereka dituntun dengan tiang awan, tiang api, tiang awan di siang hari supaya awan itu bisa menutupi mereka dari panas sinar matahari, dan tiang api di malam hari supaya mereka tidak kedinginan karena ada api. Ada satu orang, ya bukan orang Kristen tentunya ya, mereka bilang tiang awan tiang api yang menuntun orang Israel itu adalah, kalau tiang awan itu asap dari gunung meletus. Lalu kalau tiang api malam hari juga dari letusan gunung meletus juga gitu ya. Cuma di sisi lain saya mikir gini, ini konstan amat tiang awan tiang api selama 40 tahun. Konstan bener nih gunung tiap hari selama 40 tahun meletus hanya untuk memberi tudungan biar orang Israel enggak kepanasan dan enggak kedinginan gitu. Hebat banget. Ya kalaupun bener deh gunung meletus, ya sudah. Kok bisa gitu 40 tahun tiap hari ada tiang awan tiang api gitu loh. Dan mereka mesti bergerak atau berhenti itu mengikuti tiang awan tiang api itu 40 tahun gunung meletus. Mungkin gak sih? Ya, gak tahu juga deh. Saya bukan ahli sejarah. Nah, ada mujizat lain yang orang Israel terima setiap hari, yaitu mana dari surga. Mana itu artinya apaan itu gitu. Itu artinya. Jadi ketika orang Israel pertama kali sudah menyeberangi laut Teberau, lalu mereka tidur di kemah mereka, ketika pagi hari mereka bangun, yang keluar yang pertama dari mulut mereka adalah apaan itu gitu. Mereka bilangnya mana gitu. Artinya apaan itu ya, lucu banget dikasih namanya. Mereka coba, ini makanan bentuknya kayak madu, mereka bisa makan langsung, mereka bisa olah jadi roti, pokoknya itu enak dan itu gak pernah ditemukan dimanapun. Karena itu berasal dari surga. Ya gak tahu gimana caranya ya, sampai sekarang juga gak bisa dijelasin. Lalu sore hari ada burung puyuh terbang rendah, terbangnya cuma kayak setinggi lutut orang aja, jadi ditangkapnya gampang banget, terbangnya gak tinggi gitu. Lalu mereka juga diberi minum air dari gunung batu. Harusnya pada tahu ya, gunung batu tuh gak ada isinya. Yang gunung yang ada airnya itu ya gunung yang biasa, tau gak sih, gunung yang ada pohon-pohon dan tanah itu baru ada air. Lah kok ini bisa dari gunung batu keluar air. Nah itu mujizat semua. Semua orang Israel menerima mujizat Tuhan selama 40 tahun itu. Tapi walaupun mereka memakan makanan yang sama, meminum minuman yang sama yang berasal dari Tuhan, yang dari mujizat itu tidak membuat Tuhan berkenan kepada seluruh orang Israel. Dari seluruh orang Israel yang makan makanan yang luar biasa itu, yang mujizat Tuhan itu, hanya segelintir orang yang berkenan di hati Tuhan. Di antaranya Yosua dan Kaleb. Ya di luar dari Musa, Harun, Miriam. Hanya mereka ini aja berkenan. Kenapa? Karena mereka memelihara hidupnya seperti yang Tuhan inginkan, yaitu tetap percaya sama Tuhan. Kita bahas tentang Yosua Kaleb aja. Yosua itu adalah 2 dari 12 orang yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Yang 10 pada bilang, wah gak bisa, kita bisa mati. Itu orangnya raksasa semua. Mereka fokusnya hanya lihat musuh. Padahal musuh udah
halau Tuhan itu dengan tanpa mereka perlu turun tangan. Ketika orang Mesir mengejar orang Israel nggak pakai perang. Tuhan yang turun tangan, akhirnya semua tentara Mesir itu terkubur semua di lautan. Lalu mereka melihat ada musuh lain, mereka lihatnya cuma musuh. 10 orang itu lihatnya musuh. Sedangkan Yosua dan Kaleb lihatnya apa? Lihatnya gol. Iya benar, tanah itu subur. Tanah itu luar biasa, itu tanah yang dijanjikan Tuhan buat kita. Ayo kita ke sana, Tuhan pasti akan menyertai kita, siapapun musuhnya. Hanya 2 orang yang bisa punya prinsip seperti itu. Makanya 2 orang ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yosua akhirnya menjadi penggantinya Musa. Dan selama hidupnya Yosua nggak ada orang Israel yang murtad. Itu luar biasanya. Jadi walaupun orang Kristen memakan makanan rohani yang sama, sama-sama dengar firman, sama-sama berdoa, sama-sama baca Alkitab, sama-sama pelayanan, itu tidak menjamin Tuhan berkenan sama mereka. Kenapa? Karena ketika mereka diperhadapkan pada sesuatu hal yang benar-benar membutuhkan respon yang benar, respon yang tepat sebagai anak Tuhan secara pribadi, namun ternyata mereka akhirnya dikalahkan oleh apa yang mereka lihat. Disitulah Tuhan akan menilai apakah orang ini berkenan atau enggak. Banyak orang yang bekerja, ya semuanya pada korupsi. Masa gua enggak, gua jadi aneh sendiri gitu. Akhirnya ikutan korupsi. Kalau di sekolahan, ya semua pada nyontek, masa gua enggak, ntar gua dimusuhin lagi, akhirnya nyontek. Banyak hal lah kalau mau cari contoh. Makanya, tapi mereka sama-sama orang Kristen, sama-sama ya baca Alkitab, denger, ya mungkin segereja juga. Tapi hidupnya tidak mencerminkan seperti apa yang mereka baca di Alkitab, seperti apa yang mereka dengar di khotbah. Itu yang membuat Tuhan gak berkenan. Makanya kenapa saya bilang berkali-kali, jangan kejar mujizat. Mujizat akan datang sendiri pada waktunya, pada saat dimana Tuhan berpikir kalau oke, orang ini butuh mujizat, kasih mujizat. Jadi jangan kejar mujizat. Orang Israel pun semua terima mujizat, tapi ada juga yang banyak yang akhirnya mau nggak mau dihukum mati juga sama Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan pernah kejar mujizat, kejar si pemberi mujizat. Karena mau kita dikasih mujizat atau nggak dikasih mujizat, itu pasti yang terbaik buat kita karena ada pertimbangan dari Tuhan itu sendiri. Jadi selamat merenung.